Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan yang mulia pasti diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang mulia, memuliakan sekaligus bulan yang mulia. Nah, di salah satu kegiatan itu, selain membaca Al-Quran yang sudah diterangkan di episode sebelumnya, ada kegiatan yang sangat khas dengan bulan puasa atau bulan Ramadan adalah ibadah sholat tarawih. Ibadah sholat tarawih ini adalah ibadah yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Sehingga kemudian kita begitu sangat bersemangat bertarawih. Tapi kadang-kadang manusia itu kan ada yang terbagi tiga. Ada yang sejak awal semangatnya full 100%. Tapi di tengah-tengah kemudian mulai menurun. Ibarat MotoGP kemarin. Jadi antara si Fabio Quartararo ketika bertanding dengan lawannya, itu sejak awal dia sudah start bagus. Tapi kemudian di pertengahan sudah mulai agak kendor. Tapi ada orang yang sejak awal itu, pembalap ada sejak awal sudah mantang. Sampai akhir dia menjadi juara. Ini pun sama. Ada orang yang sejak awal ibadahnya startnya sudah bagus. Konsisten dia. Sampai akhir konsisten. Jadilah dia salah satu pemenang di bulan Ramadan. Nah, ketika tarawih, karena ini adalah sholat sunnah yang kemudian diberlakukan di zaman Sayyidina Umar secara berjamaah, karena sebelumnya baginda Nabi tidak pernah memberikan contoh untuk menjamaahkan sholat ini, apalagi sampai kemudian menentukan jumlahnya. Nabi hanya kemudian sholat, diikuti oleh yang lainnya. Setelah beberapa malam, Nabi kemudian tidak melaksanakan, karena ada ketakutan bahwa ini sholat diwajibkan. Karena 5 waktu saja, sudah agak sulit orang untuk melaksanakan kewajiban sholat maktubah. 5 kali sehari. Kalau ditambah dengan sholat tarawih, akan memberatkan kepada umat Nabi. Maka Nabi tahu persis. Maka beliau tidak keluar. Setelah beberapa malam melaksanakan, beliau tidak keluar di malam yang selanjutnya. Nah, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, tarawih ditetapkan menjadi 20 rakaat dan disepakati oleh seluruh sahabat, ijma'us sahabah. Begitupun di kalangan para madzahibil arba'ah, para imam-imam mujtahid, itu semua bersepakat mengikuti apa yang telah disepakati oleh sahabat, 20 rakaat tarawih dan kemudian ditambah 3 witir. Sehingga kadang-kadang kita bersemangat di awal, tapi tiba-tiba di akhir 10 hari akhir ini banyak orang yang meninggalkan tarawih. Padahal finalisasi ibadah itu ada di 10 malam terakhir. Nah, pun kemudian ada polemik. Ada orang yang melaksanakan tidak jumlahnya 20 rakaat. Contoh, mazhab Imam Maliki ini menambah menjadi 36 rakaat. Kenapa? Konon para jamaah di Madinah ini iri dengan yang jamaah sholat tarawih di Mekah. Di Mekah itu setiap 4 rakaat dulu itu diselingi dengan tawaf 7 kali. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, tawaf lagi. Nah, ini tawafnya itu kalau 20 4 kali 5, berarti 4 kali 1 tawaf. 4 kali 1 tawaf. Berarti kalau selang seperti itu ada 4 kali tawaf di antara tarawih 4 itu. Jadi 2 rakaat, kemudian tawaf. Nah, orang yang ada di Madinah ini iri. Mereka akan bertambah kebaikannya orang-orang Mekah ini. Maka kita tambah saja. Karena 4 kali tawaf,
maka sama dengan 4 rakaat, 4 kali 4, 16, ditambah 20, ditambah 16, jadi 36 rakaat orang yang melaksanakan tarawihnya di Madinah. Nah itu mazhab Imam Maliki. Nah begitupun di Indonesia, ada yang melaksanakan jumlah tarawihnya 11. Nah bagaimana polemik ini? Menurut Ibnu Rushd bahwa ini adalah nilai keutamaan saja. Dalam Bidayatul Mujtahid adalah nilai afdaliyah saja, nilai keutamaan saja. Jangan menjadikan kita polemik sampai saling menyalahkan, apalagi saling membid'ahkan dan berpecah antara umat Islam. Ini adalah ibadah sunnah. Kita berkeyakinan bahwa 20 rakaat adalah ijma'us sahabah dan itu berlaku di para ulama-ulama beserta di sebagian besar umat Islam, laksanakan. Ada yang meyakini 11 dengan dasar-dasar yang dimilikinya, laksanakan. Bahkan ada yang 36 rakaat seperti yang dilakukan oleh para pengikutnya Imam Maliki, laksanakan. Yang paling penting adalah ibadah ini harus menjadikan kita lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita karena perbedaan saling memberikan sebuah nilai kejelekan atau saling mencaci maki antara satu dengan yang lainnya. Itulah sejatinya ibadah memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi di hadapan Allah maupun bisa berkasih sayang dengan sesama manusia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.